Kenapa? Karena sistem ini sudah termakan sedemikian rupa oleh sistem yang dulu tuh pernah disebarkan pada tahun 1974. Ya, itu. Yaitu pelan-pelan merubah Pancasila, ya, pelan-pelan merubah Pancasila seakan-akan Pancasila, tapi sebenarnya bukan Pancasila. Oleh karena itu Orba selama 32 tahun terpaksa harus diturunkan rame-rame karena perilaku sistem politik dan karakter politiknya justru merusak bangsa dan mengeksploitasi negara yang namanya Indonesia, ya. Terpaksa ada kebangkitan yang besar itu. Nah, terus setelah itu apa pikiran kakek ini, si Jatikusumo ini, ya? Pikiran saya merenung jauh ke belakang. Sebenarnya kalau pemerintahan Indonesia itu kan sejak tahun 1975, kurang lebih sekitar 70 tahun lah. Tetapi bangsa ini kan sudah lama dunia ada, sudah lama ada bangsa ini pemerintahnya apa itu? Dipimpin oleh kerajaan-kerajaan, ya. Kerajaan ABCD sampai kerajaan apa gitu terhimpun, dipimpin, dikoordinir oleh seorang maharaja. Jadi kerajaan-kerajaan kecil atau besar dipimpin secara nasional seorang maharaja. Lah, cita-cita saya itu ke situ. Apakah ini mungkin? Orang biasa mungkin banyak mengatakan tidak mungkin, apalagi kalau orang perguruan tinggi akan mengatakan, wah itu mundur ke belakang, itu impossible, itu tidak mungkin segala macam, itu udah teori kuno. Sebenarnya yang kuno itu pikiran mereka. Loh, mereka punya perguruan tinggi, punya fakultas politik, fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas dan sebagainya. Loh, negerinya seperti ini kok sama sekali tidak ada gairah untuk punya inisiatif apa gitu. Apalagi setelah masuk ke alam reformasi lebih runyam lagi, ya. Waktu Orde Baru 32 tahun masih mendingan lah. Bangsa itu masih diikat meskipun dengan kekerasan. Oleh karena itu jauh-jauh saya mencoba untuk mempersiapkan diri suatu alternatif perjuangan. Saya mundur dari perjuangan politik secara formal, ya, dari kepartean, karena kepartean kelihatannya sudah tidak akan mampu, ya, sudah tidak akan mampu karena sistem kepartean sekarang dengan sebelum 1945 itu lain. Sebelum 1945 semua partai itu mempunyai nafas perjuangan. Intinya adalah menuju Indonesia merdeka, ya. Itu umumnya. Tapi ada 1, 2, 3 yang ingin merdeka tetapi harus melaksanakan idealisme sebagaimana kepercayaan mereka selama ini. Misalnya ada yang bercita-cita menjadi negara Islam, ada gini. Itu. Nah, untunglah di sini itu ada satu ormas besar atau kekuatan sosial besar, yaitu Nahdlatul Ulama atau orang-orang NU, ya. Dan Jawa Timur itu basis yang umumnya itu bagaimanapun mereka sadar kalau hidup di Indonesia, mati di Indonesia. Oleh karena itu kalau tercoreng sedikit pun mereka akan merasa sakit hati dan harus berjuang. Nah, jadi sehingga kaum nasionalis dengan kaum nahdliyin menjadi satu kekuatan yang kompak. Nah, lalu kira-kira kalau Satrio Piningit nanti dari nasionalis atau dari nahdliyin? Ya, sekarang mesti ada pertanyaan seperti itu. Dari mana saja bisa, ya? Dari mana saja bisa. Dari Muhammadiyah mungkin, dari NU mungkin, dari nasionalis ya mungkin, dari Nasrani sebelah timur sana juga mungkin, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, kelihatannya secara pribadi seseorang itu sudah boleh dikatakan justru tidak punya pamrih apa-apa. Pamrihnya 1, mati untuk kepentingan bangsa. Hanya itu aja. Kalau masih saya punya kelompok, punya golongan, punya ini harus menang, itu masih belum. Masih belum, karena timbul aksi dan reaksi yang justru akan memperkeruh. Lah, padahal 1. Yang kedua, situasi sekarang ini kelihatannya kejujuran tentang kemasyarakatan itu
terhimpun oleh kerajaan-kerajaan tadi itu ya. Tidak tahu kerajaan dari mana, saya tidak tahu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya kedatangan kelompok tokoh-tokoh besar dari Eropa ya. Datang ke sini menyampaikan suatu permasalahan bahwa kebangkitan kembali Indonesia sebagaimana Majapahit berkuasa itu sangat ditunggu oleh mereka. Dan mereka berharap bahwa negeri ini bisa menjadi suatu negaraan yang besar. Dan mereka sanggup mensupport kepentingan dan keperluannya apa. Gitu. Dari negara mana aja? Ya? Dari negara mana aja ya? Waduh, kemarin itu saya bicara langsung di Zoom gitu, jadi ngobrol dengan ada dari mana aja. Kemarin ada dari Belanda, ada dari Inggris, ada dari mana ya? Ada dari utara juga, dari apa Rusia apa mana ya? Dari Cina ada gitu. Justru kebanyakan negara maju. Kebanyakan negara maju. Karena mereka berharap bahwa kalau Indonesia nanti terus-menerus rusak alam dan ekosistemnya oleh orang-orang pemerintahan yang sistemnya masih seperti ini, mereka ikut khawatir. Karena rusaknya Indonesia akan rusaknya dan miskin serta menderitanya bangsa-bangsa di barat tadi itu. Di luar ya, tidak barat aja lah, di luar lah. Kelihatannya akhir-akhir ini sudah begitu sangat menguat kondisinya ke sana. Lah, ini nanti kan butuh Satrio Piningit tadi itu. Butuh Satrio Piningit. Justru kekuatan Satrio Piningit nanti itu justru beliau, saya pakai istilah beliau, yang tidak mempunyai pamrih apa-apa gitu. Iya, pamrihnya hanya untuk memajukan negara ini. Pamrihnya adalah hidup demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu. Iya.